Jakarta kini dianggap sebagai salah satu kota dengan sistem transportasi umum terbaik di dunia. Kota ini memiliki segalanya, mulai kereta komuter lain, bus Transjakarta, hingga angkutan mikro perkotaan yang memudahkan warga untuk melakukan mobilitas. Tapi di sisi lain, kemacetan horor seakan menjadi santapan setiap hari bagi warga ibu kota. Bahkan, Jakarta kini masuk dalam peringkat 90 kota terpadat di dunia. Bayangkan saja, hingga tahun 2024 tercatat ada sekitar 24 juta kendaraan bermotor yang memenuhi ruas jalan Jakarta. 18 juta diantaranya adalah kendaraan roda 2. Sementara sisanya adalah mobil pribadi. Gak boleh kata kasar satu kata untuk macet. Ribet. Tuntaskan macetnya. Pusing. Supaya nggak macet, Jakarta harus berbenah sih. Buat para pemimpin sih berbenah ya. supaya nggak macet, Jakarta harus disiplin dan tertib. Jakarta harus tertib, ya kan? Jangan sembarangan. Ini kan selama ini banyak orang yang sembarangan jalan, yang lawan arah lah, yang serobot-serobot. Jakarta dan macet seolah sebuah rangkaian kata yang sulit terpisahkan. Problem sosial yang satu ini tak pernah menuai solusi nyata. Di tengah banyaknya opsi moda transportasi umum, mengapa macet masih menjadi musuh bersama? Tim Indonesiaku turut menjalani keseharian serupa dengan kebanyakan warga yang menghabiskan aktivitas di Jakarta. Kami tinggal di kota penyangga Jakarta. Saya berangkat dari Bekasi, Ega dan Riko keduanya berangkat dari Depok. Kami bertiga sama-sama mengawali perjalanan sekitar pukul 8 pagi. Dan seperti inilah potret pagi hari saat dimulainya kegiatan warga menuju tempat kerja masing-masing. Saya yang menggunakan LRT via Bekasi Line, hari ini merasakan kepadatan bersama warga yang juga mengandalkan transportasi umum ini. Satu kali perjalanan, saya mengeluarkan ongkos Rp10.000, lalu dilanjutkan dengan ojek online berkisar Rp15.000. Sementara Ega yang menjadi pengguna KRL Jabodetabek, tarifnya jauh lebih murah, yakni Rp3.000. Ega pun melanjutkan perjalanan menggunakan Transjakarta, yang juga dikenakan tarif Rp3.000. Hal ini karena kedua moda transportasi tersebut disubsidi pemerintah. Lain halnya Riko yang menggunakan sepeda motor. Sehari-hari, ia harus bertempur dengan banyak pengguna jalan lain yang tentunya lebih melelahkan. Walaupun tak perlu sambung-menyambung transportasi karena hanya menggunakan sepeda motor, tetapi harus berjibaku dengan macet. Berbeda dengan saya dan Ega yang harus berjubel dengan pengguna transportasi umum lain, namun tak perlu pusing menghadapi macet. sekarang tepat jam 9. Artinya kurang lebih perjalanan saya hanya 1 jam dari Bekasi menggunakan LRT. Kita lihat ya, siapa yang nyampe duluan di kantor. Nah, Ini dia, memang karena kita ngetes berangkat di jam yang sama, Mas Rico. Maaf ya telat ya. Akhirnya. Soalnya tadi jalanan macet banget. Jadi Mas Riko tadi di jalan kurang lebih berapa jam sih? Kalau biasanya kalau lancar itu memakan waktu 1 jam untuk 24 kilo. Jaraknya 24 kilo, tapi kalau macet ya bisa 1,5 jam sampai 2 jam. Wah, apalagi di jam-jam sibuk orang-orang semua berangkat kerja ya. Oke, jadi ini udah siap alat liputan kami mau pindahin ke mobil operasional. Kerasnya hidup di Jakarta menjadi keseharian bagi kami, warga yang tinggal di kota penyangga Jakarta.
saya dan Ega yang menggunakan transportasi publik memiliki waktu tempuh lebih efisien dibanding Riko yang menerjang kemacetan di jalan. Namun tetap saja, jumlah penumpang KRL dan LRT yang tumpah ruah saat jam berangkat kerja membuat berdesakan seolah jadi hal yang lumrah. Selanjutnya, kami melakukan liputan ke Jalan TB Simatupang yang menghubungkan Jakarta Selatan dengan Jakarta Timur. Kami hendak membuktikan seperti apa kemacetan horor yang belakangan semakin menjadi-jadi. Nah, sekarang udah sampai di Jalan Fatmawati. Tadi kurang lebih hanya 2,5 kilo. Ternyata membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Dan ini di jam-jam yang lumayan masih pagi banget ya, masih jam 9:15. Terkait macetnya Jakarta, ada satu fakta yang sulit untuk dibantah. Setiap menjelang akhir tahun, selalu ada banyak titik proyek galian. Bayangkan, sepanjang Agustus 2025, ada 43 titik galian untuk pengerjaan dan perbaikan pipa air minum. Sementara di ruas jalan TB Simatupang saja ada 8 proyek galian yang sedang berlangsung. Tidak ada galian lubang saja, Jakarta sudah macet. Apalagi ditambah dengan banyaknya proyek pekerjaan yang berlangsung secara bersamaan. Nah, ini tadi salah satu sumber kemacetannya itu karena ada proyek yang dia memakan setengah badan jalan. Dan ini setelah lewat dari proyek ini udah langsung plong, jalannya udah lancar. Merasa penasaran, saya menghampiri salah satu lubang galian yang ada. Permisi, Bang. Total terdapat 109 galian di sepanjang ruas jalan ini. Permisi, Pak. Halo, Pak. Saya boleh tanya-tanya nggak? Namanya siapa, Pak? Saya ke situ boleh nggak? Atau Bapak madep sini, madep sini. Nah, namanya siapa? Pak Nadi. Marhadi. Hadi, Pak Hadi. Bapak ini lagi ngerjain apa? Minhul. Mikul. Minhul. Apa tuh? Apaan tuh? Ya buat jaringan kabel. Oh gitu. Bapak asalnya dari mana ini? Jawa. Oh, dari Jawa. Kalau Oke. Ini ditargetkan kapan selesai, Pak? ya sebulan lagi lah. Oh gitu. Sebulan. Bapak berberapa orang? Teman-temannya berapa orang? Semuanya banyak sih, ada 60-an orang. Oh gitu. Ada berapa lubang yang digali, Pak, ini di sepanjang jalan ini? 109. Kan ini bisa bikin jadi macet nih, Pak. Biasa Jakarta macet. Buat dibikin kayak gini juga macet. Proyek galian ini sudah berlangsung selama 2 bulan. Targetnya akan selesai pada akhir September mendatang. Hadi menyatakan bahwa proyek galian seperti ini memang harus memakan setengah badan jalan, sebab tak memungkinkan membongkar trotoar pejalan kaki untuk jenis penggarapan yang tengah ia lakoni. Nah, emang di sekitaran sini kalau lihat di atas tuh banyak banget kabel semrawut. Nah ini Pak Hadi dan teman-temannya yang jauh-jauh datang dari Jawa itu rombongan kerjanya, tugas utamanya untuk menggali instalasi dari kabel ini. Jakarta memiliki angkutan mikro yang disebut Jaklingko, yaitu transportasi umum untuk berpindah dalam jarak yang dekat. Jaklingko tersebar di sejumlah koridor, yakni Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan. Kali ini saya mencoba menempuh rute 02 di Jakarta Timur, yakni jurusan Kampung Melayu ke Duren Sawit. Angkot ini menjadi primadona bagi anak sekolah, terutama yang rumahnya tidak dilewati bus angkutan sekolah. Christian, bocah kelas 1 SMP ini, rutin menjadi pengguna Jaklingko karena jarak dari sekolah ke rumahnya hanya berkisar 9 km. Hari-hari naik ini? Iya. Keluhan kamu apa? Ada yang kamu pengen sampaikan nggak? Masukannya untuk angkutan mikro seperti ini, Jaklingko? Bisa aja biar Di pasang AC ya, biar adem. Biasanya pulang jam berapa? sekolah pulang jam 2.
Jam 2-an. Terus biasanya kamu apa ada ekskul dulu atau jam berapa biasanya kamu pulang, di jam macet nggak? Iya. Iya. Pernah sampai berapa lama kena macet di jalan? Palingan sampai jam 3. Oh, 1 jam. Padahal rumahnya nggak begitu jauh ya dari sekolah ya. Menariknya, para penumpang Jaklingko sama sekali tidak dipungut biaya. Cukup melakukan tap uang elektronik dengan nominal Rp0. Namun baru-baru ini beredar informasi miring yang menuding para pengemudi Jaklingko ugal-ugalan. Benarkah demikian? Tanya sih ya pastinya. Enggak sih, kayak kali mau bilang model kayak gini agak susah mau buat orang tua ya. Saya kan suka bawa orang tua juga. Yang pintunya dari sliding ini. Kalau mobilitasnya bagus sih, karena dia masuk ke pelosok-pelosok. Jadi kita kalau mau akses ke rumah teman yang agak di pelosok, mengurangkan. Katanya ada juga yang kayak main nyelonong gitu. Yang selama pengalaman saya naik sih nggak pernah sih. Biarpun nggak ada yang berhenti juga stop. Oh gitu. Tahu ya kalau yang lain ya. Sebenarnya para pengemudi Jaklingko tidak ditargetkan untuk mendapat penumpang dengan jumlah tertentu. Hal inilah yang membedakan dengan angkot pada umumnya. Tapi ada target lain yang harus mereka penuhi. Bagi Sadam yang baru mengemudi Jaklingko selama 8 bulan, hal ini dirasa berat. Oke, jadi emang harus stop di setiap ada tulisan pelang stopnya ya? Harus, Kak. Soalnya kan kita ini kan beda sama angkutan umum yang reguler ya kan. Nah, untuk mencegah terjadi tabrak belakang, kita harus berhenti di sesuai aturannya di bus stop. Nah, dalam 1 hari ini kita harus dapat target kilometer 100 kilo. 100 kilo per hari? 100 kilo, itu 1 driver. Kan 1 mobil itu 2 driver yang bawa, ya kan? Oh. Berarti 1 mobil itu 200 kilo targetnya. Sejauh ini gimana Bang Sadam menjadi driver di Jaklingko? Apa yang dirasain? Apa keluhannya Bang? Nah, untuk driver Jaklingko ya, saya sih jujur-jujur aja Mbak ya. Ya bersyukur aja ada kerjaan ya kan. Cuman kalau buat yang saya rasain agak berat di harinya aja. Target hari yaitu 28 hari kerja ya. Sistem pengupahan para pengemudi Jaklingko berbeda-beda. Ada yang per 2 minggu sekali, ada pula yang sebulan sekali. Tergantung dari satuan koperasi mana mereka berasal. Namun yang dipastikan ialah gaji mereka UMP Jakarta dengan sistem gaji pokok 28 hari kerja. Saya kemudian turun di pemberhentian daerah BKT Jakarta Timur. Saya penasaran dan hendak berdiri di dekat pelang untuk menguji apakah benar supir Jaklingko banyak yang menyimpang. Ternyata yang katanya banyak supir Jaklingko nakal nggak mau berhenti di pelang bus stop, nggak juga ya. Yang barusan saya naik, setiap ada pelang stopnya pasti selalu berhenti dan itu sudah sesuai dengan SOP. Nah ini kita tes apakah Jaklingko berhenti atau enggak di pelang stop. Nah, kelewat dikit. Yang ini kelewat dikit. Nggak Pak, makasih Pak. Di sudut lain Jakarta, masih banyak angkutan umum komersial yang memilih tidak bergabung sebagai Mikrotrans Jaklingko. Dari atas jembatan penyeberangan orang, terpantau sejumlah kendaraan angkot yang berbuat sesukanya. Nah, ketangkep kan angkot-angkot ngetem kayak gini nih, yang jadi penyebab macetnya Jakarta. Salah satu faktornya ya, karena mereka ngetem di belokan pula. Karena mereka itu targetnya penumpang, bukan ditargetkan oleh kilometer, tapi karena nunggu banyak penumpang baru berangkat, jadinya seperti ini deh. Untuk mengatasi kemacetan, Gubernur Jakarta mencoba menerapkan teknologi kecerdasan buatan. Tujuannya adalah untuk mengurai lalu lintas yang sangat padat. Artificial Intelligence yang digunakan adalah Intelligent Traffic Control System atau ITCS.
Tadi saya secara detail berdiskusi dengan Pak Kepala Dinas dan juga jajaran yang ada, karena saya ingin tahu apakah sistem kita ini sudah cukup baik atau belum. Selain transportasi yang ada, warga sekitar Jakarta juga memanfaatkan transportasi alternatif untuk mencapai Jakarta. Seperti yang dilakukan warga di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi. Mereka menggunakan kapal kayu untuk bertolak menuju Jakarta. Dan ini bukan angkutan liar ya. Terdapat pos ASDP dari Dinas Perhubungan Jawa Barat yang sehari-hari berkoordinasi dengan ASDP di Cilincing, Jakarta Utara. Untuk sehari penumpang ya paling sekitar 10 lah, penumpang sampai 20. Untuk barang itu satu hari minimal 3 kintal. Kapal itu cuma 1. Sekarang cuma 1? Satu dari semua 7 kapal, dari 98 sekarang tersisa tinggal 1 kapal. Oh gitu. Kenapa Pak kira-kira Pak dari yang ada lumayan banyak jadi berkurang? Ya ke satu mungkin faktor dari penghasilan ya, penghasilan laut, terus tambaknya sekarang udah mulai berkurang karena banyak pencemaran di lautnya. Kedua memang ya hampir 90% masyarakat sini sekarang punya kendaraan roda 2. Pokoknya macet lambat lah kalau kita lewat darat, enakan lewat laut juga sih, cepat gitu. Hanya tersisa 1 perjalanan dari pos ASDP Muara Gembong. Kapal berangkat setiap pukul 9 pagi. Penumpang dikenakan tarif Rp25.000 untuk 1 kali perjalanan. Hal ini dinilai memangkas ongkos sekaligus waktu perjalanan menuju Jakarta. Bapak tinggalnya di sini, orang sini? Orang sini, orang Gembong. Asli? Asli, orang Muara Gembong. Oh gitu. Kalau ke Cakung mau apa tuh Pak? Oh mau kerja. Di sini kita kalau kerja ini naik perahu, soalnya nggak ada kendaraan lain. Kalau kita lewat darat itu jauh muter, jadi aksesnya kita lewat naik kapal. Oke. Setiap hari Bapak berangkat kerja seperti ini atau? Sebulan sekali. Sebulan sekali? Iya. Oh berarti ini lagi pulang? Pulang, 2 hari cuti berangkat lagi. Kalau darat emang semacet apa sih menurut Bapak gitu kalau pakai motor ke tempat Bapak kerja? Separah apa gitu macetnya? Pokoknya macet lambat lah kalau kita lewat darat, enakan lewat laut juga sih, cepat gitu. Kalau misalkan Bapak saat bekerja, terus tahu-tahu udah nggak ada kapal lagi gitu, gimana pas mau pulang gimana gitu? Ya, terpaksa nunggu besok, nginep gitu. Iya. Nah sekarang kami mau membuat pembuktian pakai mobil atau naik kapal lebih cepat mana dari sini menuju ke Cilincing. Ini udah hampir jam 9 ya, jadi waktu keberangkatannya sama. Nanti siapa yang nyampe duluan. Usai berpisah dengan mobil liputan, saya pun langsung memulai perjalanan menggunakan kapal. Saya bertemu penumpang lain yang rupanya sudah sering menggunakan moda transportasi ini. Bu, kalau naik kapal ini dalam rangka apa? Dalam rangka bawa udang saya. Mau jual udang? Jual udang ke Cilincing, iya. Tiap hari? Tiap hari. Kalau sehari bawa udang ini berapa banyak, Bu? Ya, kadang kalau lagi banyak masih sekintal, pancet, udang gitu semua. Kalau kosong itu paling ada 35 kilo gitu. Nah, Ibu ngeluarin ongkos berapa kalau naik kapal? Kapal itu saya cuma 50.000. 50.000? 50.000 tuh Ibu? Ibu mah nggak bayar. Oh, barangnya. Para nelayan tambak dari Muara Gembong, Bekasi biasanya menjual hasil panen mereka ke Cilincing. Mereka membawa udang dengan ukuran kecil hingga sedang dengan kisaran harga Rp60.000 hingga Rp90.000 per kilogramnya. Nah ternyata waktu tempuh kami ini hanya sekitar 1,5 jam. Sekarang jam 10:30.
Jika perjalanan ditempuh melalui darat, maka jarak dari dermaga Muara Gembong sampai dermaga Cilincing mencapai 55 km. Itu pun sudah masuk tol. Sementara via laut bisa memotong jarak hingga 10 km. Nah, ini mobilnya baru datang dan sekarang udah sekitar jam setengah 12. Artinya saya tuh nunggu 1 jam. Gimana Bang, lu kenapa? Apa yang bikin lama? Jauh muternya, belum macetnya, ampun. Oh, macet banget. Terbukti ternyata, macet. Dengan kemacetan yang tinggi, Jakarta pernah mendapat predikat kota dengan tingkat stres ke-9 di dunia. Padatnya volume lalu lintas juga membuat semakin menurunnya kualitas hidup warga Jakarta. Pada Agustus 2025, Jakarta tercatat sebagai salah satu ibu kota dengan polusi udara tertinggi di dunia. Masalah kemacetan ya, ini masalah klasik. Karena kemacetan ini kan akan sangat mengganggu ketika mereka melakukan aktivitas, baik itu perekonomian maupun pendidikan. Nah, sebenarnya kan kalau kita mau menunggu kapan ini bisa turun atau tidak, ini kan seperti kita menunggu telur sama dinosaurus gitu ya. Nah, makanya kita sebagai warga itu harus ikut mendukung program pemerintah dengan beralih menggunakan angkutan umum. Nah, jadi kan pertama masalah travel time yang tidak terukur ketika kita menggunakan angkutan umum. Porsi anggarannya dari APBD itu sudah cukup besar, di atas 6 triliun total ya. Nah, Jakarta, MRT, ada Jabodetabek. Nah, dan juga dengan kondisi bus yang nyaman seperti ini, suhu udara aman, nyaman, terpantau oleh CCTV dan lain-lain. Nah, cuma masalahnya ini kan bagaimana untuk meningkatkan jarak tempuh. Yang ini masih menjadi kebutuhan utama nih para komuter ini. Nah, ini kan jarak tempuh ini dipengaruhi oleh pengguna kendaraan lain, di mana ini masih tinggi orang menengah ke atas yang menggunakan kendaraan pribadi. Nah, jadi solusinya tidak ada solusi tunggal. Itu benar, kita harus menyediakan angkutan umum sebaik mungkin yang terintegrasi baik secara fisik, manajemen maupun pembayaran. Tetapi juga harus ada paralel dengan itu ada kebijakan lain, yaitu membatasi penggunaan kendaraan pribadi di ruas jalan-jalan tertentu. Tidak ada kata terlambat untuk perubahan. Selama pemerintah berkomitmen melakukan yang terbaik, Jakarta pasti akan menjadi tempat yang nyaman bagi warganya.